kenalin, nama aku Eva dari program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran tahun 2019. Kali ini aku bakal nge-review salah satu film yang berjudul Beyond Borders. Film ini merupakan film yang berkaitan dengan organisasi internasional dan tata kelola global di dalamnya, serta video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Film Beyond Borders merupakan film yang didedikasikan untuk seluruh para pekerja kemanusiaan dan jutaan korban konflik internasional seperti peperangan. Mereka telah menginspirasi dengan semangat dan keinginan mereka untuk tetap hidup dan melanjutkan kehidupan. Film ini mengisahkan tentang perjalanan Sarah Buford yang dibintangi oleh Angelina Jolie dalam melakukan misi kemanusiaan. Semua berawal saat Sarah menghadiri acara amal yang diselenggarakan pada tahun 1984 di London, Inggris. Saat acara sedang berlangsung, Dr. Nicolette Callahan hadir bersama seorang anak berusia 10 tahun yang berasal dari Ethiopia bernama Jojo. Jojo berhasil diselamatkan meski dengan keadaan badan yang sangat kurus. Ia masih dapat berdiri untuk menguburkan jenazah keluarganya yang meninggal karena kelaparan. Dr. Nick mengungkapkan gugatan terhadap politik Inggris dan para politisi dunia yang acuh terhadap kondisi kemanusiaan di daerah konflik. Gugatan Nick tersebut berdasarkan realita yang terjadi di Ethiopia. Nick dan timnya tinggal bersama 30.000 pengungsi dan 2.000 diantaranya merupakan anak-anak, serta kurang lebih 40 orang setiap harinya meninggal dunia akibat kelaparan dan penyakit yang diderita mereka. Semua ini terjadi akibat konflik bersenjata yang terjadi di wilayah tersebut. Perkataan Nick telah meracuni pikiran Sarah. Keesokan harinya terdapat pemberitaan bahwa Jojo diketahui meninggal dunia karena kedinginan akibat berusaha melarikan diri dari kejaran polisi setelah acara amal. Hal tersebut membulatkan tekad Sarah untuk pergi menuju Ethiopia untuk melihat secara langsung dan memberi bantuan untuk kehidupan di sana. Sarah melihat secara langsung keadaan yang terjadi di Ethiopia. Kekeringan akibat terlalu lama tidak turun hujan, terlalu banyak orang di pengungsian, dan tidak adanya kamp pengungsian yang cukup untuk menampung mereka semua. Penyakit seperti kolera dan diare telah merenggut banyak nyawa karena ketidakadanya vaksin. Mereka menggali tanah untuk mendapatkan air bersih. Kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Semua itu merupakan akibat dari konflik di wilayah tersebut. Para politisi hanya berbicara mengenai omong kosong, karena tanpa uang maka tidak akan ada yang dapat mengubah keadaan tersebut, dan mereka hanya berbicara mengenai wewenang dan prosedur. Saat berada dalam camp tersebut, Sarah bertemu dengan beberapa relawan kemanusiaan lainnya yang mendorong Sarah mengambil keputusan untuk bekerja di organisasi PBB yang menangani masalah pengungsian. (9 November 1989) merupakan pembukaan babak baru sejarah dunia akibat runtuhnya tembok Berlin dan berakhirnya komunis. Dan di tahun ini juga, Kamboja sedang terjadi perang saudara. Koalisi komunis yang dipimpin oleh Khmer Merah melawan komunis Vietnam yang memerintah. Salah satu pekerja kemanusiaan di Ethiopia menghubungi Sarah untuk meminta bantuan di Kamboja. Sarah terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan di Kamboja secara administratif. Ia membutuhkan legalitas PBB agar memudahkan pekerjaan kemanusiaan di sana. Di Kamboja, Nick dan Sarah kembali bekerja sama untuk mensuplai segala kebutuhan dan obat-obatan pengungsi agar tetap tersedia, termasuk bekerja sama dengan CIA.
Imbalan yang diinginkan CIA adalah mereka bisa menitipkan persenjataan ke dalam paket bantuan kemanusiaan. Persenjataan ini untuk membantu kelompok Khmer Merah. Namun sayangnya, sebelum sampai ke tangan kelompok Khmer Merah, persenjataan tersebut disita ketika melewati pos pemeriksaan oleh kelompok lawannya. Mendapati kenyataan persenjataan telah disita oleh kelompok lawan, Khmer Merah mendatangi kamp pengungsian dan mengamuk secara membabi buta. Pada tahun 1995, Sarah berusaha mencari informasi mengenai Nick yang berada di Chechnya, wilayah berbahaya akibat konflik bersenjata pasca runtuhnya Uni Soviet. Sarah terbang ke Chechnya, dan dengan diantar oleh penduduk lokal, Sarah akhirnya dapat bertemu dengan Nick yang ditahan oleh kelompok bersenjata. Di saat yang bersamaan, kelompok bersenjata yang menahan Nick diserang oleh kelompok lawannya. Mereka berusaha kabur dan mencapai wilayah yang aman di kamp organisasi International Red Cross. Namun sebelum mencapai tempat tersebut, Sarah menginjak ranjau dan ia tewas, sedangkan Nick selamat. Peran organisasi internasional dan tata kelola global yaitu menyangkut peran yang dimainkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menangani konflik internasional dan pengungsian, serta urusannya dengan negara-negara berdaulat. Dalam film ini juga terlihat beberapa keterlibatan organisasi internasional seperti PBB, UNHCR, International Red Cross, dan non-governmental organization, serta adanya peran komunisme dari negara-negara di dunia. Terlihat juga keterlibatan CIA dengan tokoh Tuan Steiger yang mengatakan kepada Dr. Nick bahwa mereka sama-sama bekerja dalam kemanusiaan namun dengan tujuan yang berbeda. Cukup sekian review film dari aku, jangan lupa subscribe buat lihat video lainnya ya. Thanks for watching.